Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita bertopikkan penghakiman terakhir. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 11. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?" Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara seiman mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 6 ini mengungkapkan ada 2 meterai dibuka, namun kita melihat makna yang sangat terjadi dalam kehidupan pertahanan iman kita. Diungkapkan hal-hal yang akan terjadi di sepanjang sejarah gereja hingga tibanya hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pasal 6 ini mengungkapkan pelbagai penderitaan yang akan terjadi di muka bumi. Pengungkapan itu digambarkan seperti membuka gulungan tulisan yang termeterai. Pembukaan 4 meterai pertama memperlihatkan 4 kuda dan penunggangnya, kuda putih dan penunggang yang memegang panah. Itu ada di pasal 6 ayat 1 sampai 2, melambangkan panglima perang yang mengobarkan peperangan dan penaklukan antara bangsa-bangsa. Kuda merah padam dengan penunggang yang memegang pedang di ayat 3 sampai 4 melambangkan kehancuran hubungan antara sesama manusia. Kuda hitam dengan penunggangnya yang memegang timbangan ayat 5 sampai 6 melambangkan kondisi hidup kelaparan, kekurangan makanan dan minuman akibat hancurnya pertanian. Kuda hijau kuning dalam renungan kita atau kuda pucat dengan penunggang yang bernama Maut ayat 7 sampai 8 melambangkan banyaknya kematian akibat peperangan, kelaparan dan penyakit. Pembukaan meterai ke-6 mengungkapkan akan terjadinya kehancuran dunia ayat 12 sampai 17. Bagi kita yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang percaya harus bersikap? Pembukaan meterai kelima memperlihatkan hal itu. Orang percaya berdoa bahkan menjerit kepada Allah karena beratnya penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Mereka meminta Allah agar menyatakan penghakiman terakhir secara cepat dan tuntas di ayat 9 sampai 11. Akan tetapi, waktu penghakiman terakhir belum tiba, Allah meminta mereka menunggu dengan berserah kepada Allah. Mereka akan menantikan waktu itu tiba, yakni waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam masa penantian ini, apakah kita telah tekun berdoa? Kita hidup di zaman akhir sekarang. Kejahatan merajalela, seolah kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Anak-anak Tuhan seolah tak berdaya terhadap penganiayaan dunia ini. Penderitaan umat Tuhan berlarut-larut. Orang-orang yang membenci Kristus bisa melenggang tanpa hukuman. Benarkah Tuhan diam saja? Kita memperhatikan, memaknai pasal 6 kitab Wahyu ini, kita melihat bagaimana ke-6 meterai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak bisa kita pahami secara rinci, mengingat ciri kitab Wahyu yang penuh gambaran simbolis. Namun, berita utamanya dapat kita pahami.
Pembukaan setiap meterai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan bukti keadilannya dan kekudusannya. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri yang beberapa menunjuk pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Doa para martir ini menyadarkan kita bahwa pembalasan Allah yang adil akan terwujud suatu waktu nanti. Berapa lama lagi? Itu pertanyaannya. Kita tidak tahu, tetapi hal pasti Allah bertindak. Bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan untuk percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiayanya. Sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi memedulikan penderitaan umatnya sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Namun firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan dan kesabaran dalam menantikan keadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan yang bisa kami dengarkan melalui berita firman dan kebenaran-Mu. Tapi kami melihat ada suatu kengerian dalam masa penghakiman terakhir. Tapi Tuhan peduli terhadap orang-orang percaya dan kami butuh mendapatkan keselamatan. Itulah gunanya kami berdoa dengan iman, karena imanlah yang menyelamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Hakim yang adil, sampai kedatangan-Mu kedua kali, supaya kami dibawa memasuki gerbang surgawi yang penuh sukacita dan sorak-sorai memuji memuliakan anak domba Allah. Dalam Kristus Yesus, dari hati berlandaskan kasih oleh kuasa Roh-Mu, kebaikan-Mu, otoritas Allah adalah menjadi kunci bagi kehidupan kami orang percaya, supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.